wilayah keluarga besar Nabi, namanya Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib gitu. Nah, rumahnya keluarga besar Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib di sini semua. Makanya dulu masih ada nama-nama pintu. Bani Abbas di sini, Ibnu Abbas semuanya balik di sini. Kemudian keluarga besar Bani Abdul Muthalib di sini semua. Nah, rumah Nabi gimana sih? Rumah Nabi yang itu ada gundukan yang ada ada orang duduk-duduk di sana itu, ya, ada orang duduk-duduk di sana. Kalau kita dari Marwah kemarin, nah itu ada orang pakai gundukan yang ada isinya itu. Nah, di situ yang ada gundukan itu, karena mau diratakan nggak bisa, ya, karena itu kan Nabi ya, karena itu hanya cukup manusia sama Nabi di situ, dan dari situ punya 7 anak itu, makanya kan ada lagu anak-anak Nabi semua ada 7 orang, terus lagi 4 perempuan. Hasilnya di sana itu, ya. Itu rumahnya Sayyidina Sayyidah Khadijah dan ya gitu. Jadi kalau sempat kita lihat sana, tapi nggak sempat ya paling tidak sudah tahu. Tentang haji itu liyasyhadu manafi'a lahum, dapat ilmunya. Nah, Bapak Ibu sekalian pernah dengar itu? Apalkan tabat yada Abi Lahabin, tentang siapa itu? Abu Lahab. Jadi Abu Lahab sama Abu Jahal itu kakak beradik, keluarga besar, ya. Yang paling kencang musuhi Nabi, ya. Yang paling kencang memusuhi Nabi, ya. Jadi itu tadi ada di Bukit Sofa dalam riwayatnya. Dalam riwayat lain di Jabal Qubais. Nanti kita ajak ke Jabal Qubais. Itu Nabi setelah dapat ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir dan seterusnya, itu Nabi kemudian mengumpulkan semua keluarganya, bahwa Nabi sekarang bukan sebagai ponakan mereka, Muhammad sebagai bukan sekedar istri Khadijah yang kaya raya, itu bukan. Muhammad bukan seorang pedagang yang sukses, itu bukan itu. Tetapi Muhammad yang sekarang adalah Muhammad yang Rasulullah, Muhammad yang Nabiullah. Siapa yang kepingin selamat maka harus bersyahadat dengan Muhammad. Nah, ketika seperti itu disampaikan Nabi, maka kemudian Abu Jahal dan Abu Lahab paling marah. Marah-marah, ini wahai Muhammad, apakah gara-gara ini tabban ya tabban laka alihada jama' tanah, celaka kamu Muhammad. Apa gara-gara yang kamu omongkan tadi, yang kemudian kalian ngumpulin semua keluargamu di sini nih, celaka kamu. Maka kemudian turunlah ayat tabbat yada Abi Lahab. Yang celaka bukan Muhammad, tapi yang celaka adalah Abu Lahab. Sampai berkepanjangan, sampai kemudian Nabi hijrah, sampai kemudian Abu Lahab itu dikutuk sama Allah. Dalam bahasa yang lain dikenal mubahalahnya Nabi, dikutuk sama Allah, sampai kemudian Abu Lahab itu mati. Kalau Abu Jahal matinya waktu perang Badar, perang. Kalau Abu Lahab matinya dia kena penyakitnya itu berbau, nggak sembuh-sembuh sampai mati, sampai ditinggalin istrinya, anaknya karena bau sekali. Sampai pada akhirnya ketika mati nggak ada yang berani ngurus, penyakitnya menular, baunya menular, sehingga dijauhkan, sehingga dia dikubur itu
bukan di ini, tapi dilemparin pakai batu begitu sampai dia menggelinding, sampai jadi dibikinin lubangan gitu, terus dilemparin batu gitu, sampai menggelinding, sampai masuk itu kemudian ditimbun ya. Karena meninggalnya di rumahnya, maka ya di sekitar rumahnya dikuburnya. Nah, rumahnya Abu Lahab itu di mana? Itu yang sekarang jadi toilet. Itu jadi toilet. Toilet itu rumahnya Abu Lahab. Jadi tidak banyak orang yang bercerita karena memang tidak membaca atau dianggap tidak penting. Makanya zaman Allah saya sudah menyempatkan waktu ya untuk membimbing jamaah, manfaatkan betul. Ya. Itu rumahnya Abu Lahab, makanya kemudian dijadikan besi sebagai simbolisasi manusia kelas bawah. Mengancam Nabi, menekan Nabi, dan kemudian padahal paman tapi mau membunuh Nabi, paman tapi menjahati Nabi. Nah itu ya, kita sudah dari rumah siapa tadi? Sayyidina Hasan Hussein, sudah dari rumah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid, dari Sayyidina Utsman, dan kemudian kita jalan. Kirim duit ke sini. Ada minum dulu. Kita minum aja lah. Bapak Ibu pun pernah dengar orang bicara kalau haji itu karena panggilan. Pernah dengar? Orang berangkat haji karena udah dapat panggilan. Sebaliknya ada orang ngomong, walaupun sudah punya uang, udah diajak aja, belum mau berangkat katanya belum. Itu dosa omongan itu. Bapak Ibu jangan ngomong itu. Dan kalau ada ngomong begitu, kasih tahu itu dosa. Kalau kata pembimbing umroh saya, pembimbing haji saya waktu di Mekah, kasih tahu dia itu omongan dosa. Karena apa? Itu berarti dia nggak meyakini Quran sudah diturunkan. Kenapa? Karena ayat Qur'annya menyatakan wa'adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi sejatinya orang haji itu sudah dipanggil semua. Sudah dipanggil semua. Sudah dipanggil. Siapa yang manggil? Nabi ada. Yang ngasih tahu sudah dipanggil siapa? Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, manggilnya Nabi Ibrahim, semua manusia sudah dipanggil. Kalau ada orang yang nggak tahu berarti telinganya bedek. Makanya Allah marah kalau orang sudah punya uang nggak berangkat haji, marah. Orang sudah punya uang nggak berangkat ke Mekah, Allah marah. Bahkan dalam hadis itu disebut Allah akan cabut keberkahan umurnya dan keberkahan rezekinya. Bahkan nih ada hadis riwayat Imam Baihaqi, orang yang sudah pernah kesini pun baik haji maupun umroh tapi punya uang sehat 5 tahun nggak berangkat ke sini, Allah cabut keberkahan rezekinya, Allah cabut keberkahan umurnya. Sampai segitunya. Makanya orang yang ngomong bahwa orang belum berangkat ke Mekah dengan alasan belum dapat panggilan, itu salah sekali. Kenapa? Sudah dipanggil. Siapa yang manggil? Nabi Ibrahim. Siapa yang ngasih tahu begitu? Allah, ada di Quran. Nah, Jabal Qubais yang untuk manggil manusia itu mana? Ini gunungnya. Jabal itu gunung, Bapak Ibu. Ini dulu gunung. Nah, tapi yang ini tuh tidak bisa dirobohkan. Tidak bisa.
Inilah namanya mukjizat. Inilah namanya urusan Allah. Ya. Inilah urusan Allah. Jadi ini namanya Jabal apa namanya? Bais. Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk melaksanakan Umroh haji. ya. Dan kalau Bu anak-anak kita semuanya, mantu cucu semuanya bisa berangkat ke Mekah semuanya. Amin. Amin. Aminnya kenceng, cepat berangkatnya. Amin. Ya Allah ya. Dah kita jalan ke Oh ya foto tapi mana ya enggak ada Di tepi ini. samperin apa yang tadi kan ada lagu tuh anak-anak Nabi terus Tujuh orang. Tuh. Laki-laki. terus Anak perempuan. Pertama Qasim. Abdullah Ibrahim. terus Saya Umi Kalsum Fatimah. terus Nama ibu Nabi di Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, Ya. neneknya bernama Fatimah binti Amr. ya. Kalau sekalian pernah dengar cerita itu? Siapa nama ibu Nabi? Siapa nama ibu Nabi? Siapa nama ibu Nabi? Siapa nama bapak Nabi? Bapak Ibu sekalian, rumah tempat di mana Nabi dilahirkan, rumah di mana Rasulullah SAW ibunya melahirkannya, maka rumah ibunya Nabi adalah ini. Masya Allah. Maulid Nabi, tempat kelahiran Nabi. Masya Allah. Dan ini Bu, semua gedung-gedung semua habis, luluh lantah, rata dengan tanah atas kebijakan yang ada di sini. Semua rumah, semua habis menjadi pelataran ini. Hanya satu ini yang tidak bisa dirobohkan. Berapa pegawai tewas di sini? Berapa bulldozer di sini rusak, bahkan ada yang jengkelang. Sehingga kemudian kebijakan pemerintah sini ditunda. Sekarang menjadi Maktabah Makkah Al-Mukarramah, menjadi perpustakaan Mekah. Ini dibuka sore, ya, buku-buku semuanya, termasuk bukunya Syekh bin Baz ada di sini, Syekh Utsaimin ada di sini, Syekh Albani ada di sini, ya. Belum sekelas itu masih belum. Di sini kalau orangnya masih hidup masih tidak seperti kalau sudah mati penilaiannya, karena menilai orang itu harus sudah benar-benar husnul khotimah, karena di wilayah ini orang itu begitu mudah ditangkap, mudah dicap. Kalau berbeda dengan dicap, kemudian bahkan ada yang berubah, dan nanti itu ceritanya di sana. Memang itu persoalan kebijakan, ya. Makanya taat kepada Amirul Mukminin. Makanya kemarin Ustaz itu kan minta karena memang kita diajarkan dalam Islam taat sama pemimpin, nggak boleh karena mentang-mentang jadi ulama kemudian berbeda dengan kepemimpinan Islam, nggak boleh. Ya, jadi ingat ya, ini rumah siapa tadi? Nabi Muhammad. Siti Aminah Siti ibu. Ibu Nabi. Ya, salah.